Bisa, bisa masuk gitu. Buka. Tak masuk suara. Kok masuk? Jadi tauhid kan tak. Bisa dimulai sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa ashabihi, wa mawala, amma ba'du. Yang kami muliakan Bapak Pengawas kita, Bapak Mulyono, MPD, para camat KKM 03 Sangkapura, yang saya juga hormati, para peserta Zoom, baik yang dari camat, dari wakil maupun yang dari guru yang juga saya hormati. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi sehat sehingga bisa bertemu kembali dengan Bapak Pengawas kita meskipun hanya nyamaya, yaitu melalui Zoom meeting dalam rangka pengisian rapot P5. Salawat serta salam semoga selalu mengalir ke junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para Bapak, Ibu yang saya hormati, kami hanya sebagai pembuka untuk acara pada pagi hari ini. Mari kita buka acara ini dengan bacaan surah Al-Fatihah, sehingga apa yang akan kita bahas nanti mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Dan untuk selanjutnya waktu kami serahkan kepada Bapak Pengawas, yaitu Bapak Mulyono. Jadi kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Wafid, sekarang giliran siapa? Oke, jelas Pak. Ya, dimulai ya. Saya ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma'afatu. Yang kami hormati Bapak Ketua KKM A Sangkapura, KKM 03 ya.
Yang kami hormati teman-teman kepala madrasah, wakil kurikulum, teman-teman guru, khususnya guru P5 PPRA kelas 10 tahun pelajaran 2023-2024. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita diberikan beberapa nikmat, khususnya nikmat kesehatan, nikmat iman, sehingga bisa melaksanakan pertemuan Zoom ini tanpa ada suatu halangan apapun. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebentar saya kondisikan. Pak, itu lagunya dimatikan dulu Pak ya. Selanjutnya di sini Bapak Ibu kita akan melaksanakan koordinasi terutama untuk semester ganjil ini karena sudah akhir semester ganjil. Hal ini nanti yang perlu dilakukan adalah melakukan evaluasi dan laporan penilaian ya. Nah, untuk laporan penilaian khususnya kelas 10 ada 2 yang perlu dipersiapkan. Yang pertama adalah rapot intrakurikuler atau rapot pelajaran biasa itu ya. Yang kedua adalah nanti rapot P5 untuk intrakurikuler pelajaran biasa. Untuk yang kelas 11 dan 12 itu tetap menggunakan rapot ya. Untuk pembagian rapot kepada peserta didik atau wali murid bisa dilakukan. Saya akan langsung sharing ya. Ini filenya saya kirim di grup KKM dulu ya, Pak Wafid ya. Oke, di grup biar langsung KKMA. Nanti filenya pakai yang terbaru ini saja dari saya. Saya masukkan di grup info. Share screen saya belum masuk ya, Pak? Belum, masih Pak. Iya, saya tutup memang ya. Habis ini saya buka. Saya kirim filenya di grup info KKMA. Silakan dibuka. Selanjutnya saya akan share screen ya. Oke, saya mulai share screen untuk materi ini. Pak Wafid bisa membagikan file saya di grup info KKMA 05, KKMA 03. Oke, masih proses ya. Sudah masuk ya? Ini? Pak Wafid sudah masuk share screen saya ya? Ini Samun, Pak. Samun sudah masuk. Oke. Sip. Silakan teman-teman wakil kurikulum atau guru P5 PPRA membuka file rapot yang sudah saya bagikan ya. Ini adalah rapot untuk P5 PPRA. Rapot untuk P5 PPRA ini terpisah dari rapot intra. Jadi dia berdiri sendiri. Nanti cetak printnya adalah cetak print rapot P5 PPRA.
Yang pertama yang harus dilakukan oleh teman-teman dalam mengelola rapot ini adalah kita isi identitas. Misalkan kita tulis MA mana ya? Ihyaul Ulum misalkan ya. Kemudian alamatnya Sangkapura C. Untuk fasenya kita tulis fase E. Fase E kelas 10 ya. Tahun pelajarannya 2003-2024 ya. Kemudian ditulis ini proyek yang keberapa. Nah, ini kan untuk madrasah aliyah kita usahakan untuk P5 itu kan ada 3 tema atau sampai 4 tema. Nah, satu tema ini tentu ada proyeknya. Mungkin ini adalah proyek yang pertama ya. Terus ditulis temanya. Tema dari pembelajaran P5 BPRA. Misalkan temanya ini adalah gaya hidup berkelanjutan ya. Kemudian subtemanya adalah bersih sampah di madrasahku misalkan, atau tema yang lain misalkan kewirausahaan atau tema kearifan lokal atau tema yang lain terserah ya. Jadi temanya nanti usahakan dalam satu semester itu ada 3 tema yang berbeda. Jadi minimal juga ada 3 proyek ya. Kemudian ditulis tim fasilitatornya, ditulis guru pendampingnya, bisa lebih dari 1 karena sifatnya itu tim ya. Baik Bapak Ibu, kalau identitas-identitas ini sudah di entry atau diisi, langsung saja jenengan buka ya. Jadi tombol rapot ini diklik ya. Kemudian di sini ada referensi Bapak Ibu. Referensi itu hanya untuk pengetahuan. Di sini ada dimensi P5, ada nilai BPRA, ada integrasi. Ini sebagai referensi Bapak Ibu nanti bisa membukanya karena acuan dari pembelajaran P5 BPRA itu adalah dimensi P5 dan nilai BPRA. Nah, dalam kesempatan kali ini saya hanya akan menerangkan teknis pengisian rapot ini supaya tidak salah nanti Bapak Ibu ya. Kita klik rapot ini, rapotnya. Oke. Ini adalah tampilan dari rapot proyek pembelajaran P5 BPRA. Langkah yang harus dilakukan pertama kali adalah ini sudah ada nomor-nomornya Bapak Ibu ya. Ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Nanti dalam pengerjaannya sesuai dengan alur itu. Yang pertama adalah input dimensi P5 ya. Kita klik input dimensi P5. Oke. Nah, langkah pertama yang paling utama dilakukan, jangan lupa pada fase ini panjenengan pilih ya, fase saya besarkan ini ya. Fase ini untuk madrasah aliyah kelas 10 adalah fase E. Kelasnya adalah kelas 10 ya. Ini sangat penting dalam pemilihan fase ini karena nanti deskripsi capaian mengacu pada pilihan fase. Kemudian nanti Bapak Ibu memilih dimensi ya. Dimensi profil pelajar Pancasila. Kalau Bapak Ibu sudah punya modul project, ya tinggal memindahkan ke sini ya. Dipilih 2 atau 3 dimensi profil pelajar Pancasila. Misalkan, bagaimana cara pemilihan dimensinya? Cara pemilihan dimensinya adalah sesuaikan dengan tema yang dipilih. Misalkan tadi tema kita kan gaya hidup berkelanjutan. Kemudian judulnya, subtemanya adalah bersih sampah di madrasahku. Cari dimensi yang cocok dengan tema. Misalkan dimensi itu kan ada 6, saya pilih dimensi beriman bertakwa, misalkan gini ya. Kemudian elemennya misalkan saya pilih elemen akhlak kepada alam. Kemudian kita pilih subelemen ya. Subelemennya misalkan kita pilih menjaga lingkungan sekitar. Maka di sini akan muncul capaian fase E
yakni mewujudkan rasa syukur dengan membangun kesadaran peduli lingkungan alam, dengan menciptakan dan mengimplementasikan solusi dari permasalahan lingkungan yang ada. Inilah capaian fase ini yang akan menjadi dasar dalam proses pembelajaran maupun asesmen atau penilaian. Kita pilih lagi misalkan dimensi yang kedua ya. Kita pilih dimensi yang kedua. Saya sarankan 2 atau 3 saja lah, nggak banyak-banyak ya. Misalkan nanti dalam pembelajaran itu ada kegiatan kerjasama. Ya. Kita pilih dimensi gotong royong. Misalkan ya dimensi itu kan ada 6 ya. Kita pilih, tidak harus semuanya, 2 saja, nggak banyak-banyak. Kemudian kita pilih elemennya. Elemennya misalkan kepedulian. Kemudian subelemennya kita pilih tanggap lingkungan sosial. Maka capaian dari akhir fase ini akan keluar, yakni tanggap terhadap lingkungan sosial sesuai dengan tuntutan peran sosialnya dan berkontribusi sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk menghasilkan keadaan yang lebih baik. Jadi ini capaian-capaian fase inilah yang nanti akan jadi dasar pembelajaran dan penilaian Bapak Ibu. Nah, artinya apa? Artinya dalam pembelajaran P5 itu harus beracuan pada dimensi P5 yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Kita tinggal memilih 2 atau 3 saja Bapak Ibu ya. Itu langkah yang pertama. Nah, yang paling urgent itu adalah sebenarnya pemilihan dari dimensi ini sudah dipilih oleh Bapak Ibu pendamping sebelum melakukan pembelajaran. Jadi peristiwa ini terjadi saat persiapan pembuatan perencanaan pembelajaran yang disebut dengan modul project. Di rapot ini hanya proses memindah saja ya. Setelah memilih dimensi P5, kita lanjut ke alur yang kedua yaitu input nilai PPRA ya. Nah, nilai PPRA itu juga sama dengan dimensi P5 tadi ya. Cuman kalau P5 tadi ada dimensi, elemen, subelemen, dan capaian akhir fase. Kalau P5, kalau PPRA atau pelajaran rahmatan alamin itu ada nilai, subnilai, dan indikator ya. Kita pilih nilai PPRA yang cocok dengan tema. Di sebelah kiri ini Bapak Ibu ada alat bantu ya, alat bantu integrasi. Kalau misalkan tadi yang kita pilih di dimensi itu beriman bertakwa, akhlak kepada alam, itu ada alat bantu atau saran yang dipilih PPRA-nya adalah unsur berkeadaban atau ta'adub. Atau yang kedua toleransi ya. Tapi pilihan ini tidak wajib ya, bisa kita ikuti, bisa tidak. Misalkan kita pilih sendirilah. Kita cari unsur PPRA ya. PPRA itu ada 10 nilai, kita pilih 2 saja. Misalkan ada kutuah, langsung subnilai dan indikator keluar secara otomatis. Yang kedua adalah kita pilih misalkan nilai tatawur wa ibtikar ya. Ini juga akan keluar secara otomatis Bapak Ibu ya. Nah, kita sudah memilih yang pertama memilih dimensi, yang kedua kita sudah memilih nilai rahmatan lil alamin ya. Kemudian langsung kita melakukan penilaian ya. Nah, penilaian ini akan muncul, misalkan penilaian dimensi P5 ini, kita siapkan sebenarnya itu kita siapkan 6 kolom, tapi yang dipakai tadi itu kan hanya 2 dimensi. Kita lakukan penilaian terhadap dimensi profil pelajar Pancasila ini ya. Misalkan yang pertama mewujudkan rasa syukur dengan membangun kesadaran peduli lingkungan. Kita amati siswa kita observasi selama. Misalkan dalam pembelajaran itu anak ini sangat aktif dalam peduli lingkungan dan lain sebagainya, kita nilai SB atau sangat berkembang. Misalkan begitu Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua nilai gotong royong, tanggap terhadap lingkungan sosial. Kita lihat anak ini dalam proses melaksanakan dimensi gotong royong ini bagaimana. Misalkan dia sangat aktif dalam bekerja sama, ya kita nilai SB. Kemudian sangat aktif, tapi tidak mempengaruhi teman-temannya untuk aktif, ya kita
tulis biasa atau berkembang sesuai harapan dan lain sebagainya. Jadi sangat sederhana semacam itu Bapak Ibu dalam menilai P5 itu ya. Ini P5-nya sudah kita nilai satu anak. Kita kasih contoh satu anak ya. Kemudian kita nilai yang namanya PPRA-nya ya. PPR-nya tadi kan juga 2 nilai kita pilih. Kita lakukan penilaian di sini Bapak Ibu ya. Oke, seperti ini ya. Oke. Jika kita nilai 2 ini misalkan dia berkembang sesuai harapan. Untuk yang ini misalkan sangat berkembang ya. Oke. Sudah kita nilai dua-duanya. B5-nya sudah kita nilai, kemudian PPR-nya sudah kita nilai. Tinggal kita membuat catatan orang tua. Catatan orang tua ini sebenarnya sudah kita kasih alat bantu. Dalam proses pembelajaran proyek itu minimal kita mengenal 3 model ya. Model yang pertama seperti ini ya. Ada pengenalan, ada kontekstualisasi, ada aksi, ada refleksi. Kemudian ada lagi Bapak Ibu itu yang pakai dalam pembelajarannya model kedua, mengamati, mendefinisikan, menggagas, memilih dan merefleksi. Ada lagi yang memilih model yang ketiga, temukan, bayangkan, lakukan, bagikan. Nah, nanti dalam penginputan di rapot, dia pakai model berapa? Maka bisa dilihat dari modul proyek yang dibuat oleh Bapak Ibu guru. Biasanya yang paling banyak itu menggunakan tipe model pertama ini ya, pengenalan, kontekstualisasi, aksi, refleksi, dan tindak lanjut. Nah, terhadap proses-proses alur pembelajaran ini, kita akan memberikan sebuah penilaian ya. Misalkan pada saat proses pengenalan, anak yang pertama yang bernama Ahisna ini bagaimana proses keaktifannya. Kalau dia aktif pada saat proses pembelajaran ya kita nilai sangat baik ya. Misalkan ini BSH atau MB ini kita nilai misalkan mulai berkembang atau berkembang sesuai harapan. Kemudian ini kita nilai sangat berkembang, kemudian ini kita nilai berkembang sesuai harapan ya. Ini nanti Bapak Ibu kalau sudah kita nilai semacam ini maka akan membuahkan sebuah deskripsi otomatis di sini ya. Deskripsi otomatis inilah yang akan kita buat sebagai catatan orang tua ya. Mohon maaf ya saya ini di kantor Pok Jawa jadi agak rame nih ya. Ya. Selanjutnya kalau sudah membaca catatan orang tua langsung kita cetak rapot ya. Nah, cetak rapot ini untuk penomoran ini nanti bisa diubah sesuai madrasahnya masing-masing ya. Kemudian nanti waktu dicetak ini kita tinggal klik buttonnya. Oh ini masih di password kelihatannya ya. Kita buka passwordnya aja ya. Oke. Ini nanti tinggal apa namanya Bapak Ibu kita lihat jumlah murid kita. Ini ada penomoran. Nanti tinggal kita lakukan pengeprinan ya. Jadi strukturnya itu ada judul, ada project 1, kemudian ada nilai-nilainya. Nah, ini sebenarnya untuk P5 ini kita berikan 6 kolom ya sebenarnya. Cuman yang kita pakai kan cuma 1 ya. Maka nanti Bapak Ibu bisa meng-hide halaman yang tidak dipakai ya. Dipakai kita hide ya. Oke, kita tadi kan masih ada satu zona. Jadi begini. Jadi kalau ada row atau kalau tidak dipakai di hide ya. Kemudian kita nomor 1, 2, 3, 4 semacam ini Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah selesai. Ini bisa di print ya. Jadi satu project, satu file. Nanti kalau ganti project yang lain ya berarti satu file lagi. Ganti project lain satu file lagi. Nanti minimal kalau misalkan dalam 1 tahun ada 3 project maka yang kita print adalah sebanyak 3 lembar. Coba kita print preview. Ya,
rapot intra nanti dibagikan di tiap semester. Berarti kalau rapot P5 PPRA ini bagikan di akhir tahun ajaran ya. Jadi nanti dibagikan di sekitar bulan Juni lah ya. Itu penjelasan tentang rapot P5 PPRA ya. Saya harap dari keterangan ini barangkali ada ditanyakan dan sebagainya sebelum kita lanjutkan ke aplikasi penilaian untuk nilai intra ya. Oke, sekilas penjelasan itu yang bisa saya jelaskan. Barangkali ada yang ditanyakan, kami persilakan ya. Monggo. Baik, Pak. Monggo silakan kalau ada yang ditanyakan tentang rapot P5. Buka proteknya, Pak. Buka protek yang mana? Yang mana? Yang halaman apa, Pak? Yang protek halaman apa? Ya, untuk geser rapot ke atas ke bawah, itu juga protek. Oh, iya. Oke, Pak. Buka proteknya itu tidak ada passwordnya, Pak ya. Cukup review kemudian tadi kan posisinya begini, Pak ya. Langsung aja review unprotect selesai, Pak. Lading mun tak tahu ding saya tanya ding, katanya ke Kuntung Trading. Lamari. Lamari. Gimana, Pak? Sudah jelas? Ya, Pak. Ya, tidak saya password itu, Pak. Asal review kemudian protect sudah bisa ya. Saya tanya lagi. Pak Haji beres, gimana Pak Haji beres? Beres semua, Pak. Ini masih ngopi lagi ini, Pak. Belum pukul. Wah, enak sekali ngopi. Jadi sudah jelas Pak ya? Sudah tinggal dorong nih. Pak Haji beres ngopi. Oke, ada yang pertanyaan lagi kami silakan sebelum kita masuk yang lain ya. Sudah jelas semuanya? Jelas Pak, lanjut. Oke, lanjut ya. Saya lanjutkan ya. Teman-teman, untuk nanti penanggalan rapot di rapot intra ya, itu kalau masuknya 5 hari, tanggalnya itu adalah tanggal 23 Desember 2023 ya. Kalau masuknya bulan 6 hari, maka tanggal rapotnya itu adalah tanggal 23 Desember ya. Yang nyala itu di mute Pak Wafid. Berpegang saya itu ya. Yang nyala itu di mute. Oke. Gimana? Oke. Sekarang saya lanjutkan ya. Materi yang kedua. Materi kedua Pak Adit. Saya akan memberikan gambaran tentang penilaian intra. Nah, penilaian intra. Tadi yang pertama adalah penilaian P5 PPRA. Yang kedua adalah penilaian intrakurikuler, Bapak Ibu ya. Nah, teman-teman bisa membuka file yang saya berikan tentang penilaian
intrakurikuler. Saya akan buka di sini Bapak Ibu ya. Untuk P5 sudah beres ya, nggak ada masalah ya. Oke ya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara pengelolaan nilai pada mata pelajaran atau intrakurikuler ya. Bapak Ibu, sebenarnya untuk kelas 10 intrakurikuler itu harapan saya ya langsung saja Bapak Ibu masuk ke RJM ya. Cuman ada beberapa teman itu yang menginginkan saya untuk membuatkan aplikasi intra minimal bisa digunakan sebagai alat bantu nanti masuk ke RJM. Oke. Ada juga madrasah-madrasah itu yang ada kendala masuk RJM, entah itu masalah jaringannya atau SDM-nya dan lain sebagainya. Akhirnya dalam minggu-minggu ini saya mencoba untuk membuat aplikasi rapot untuk intrakurikuler yang di mana rapot ini nanti bisa memberikan gambaran tentang bagaimana proses pengolahan nilai pada kelas 10 kurikulum merdeka. Oke. Yang pertama, Bapak Ibu ya, ini adalah aplikasi untuk intra. Dalam pembuatan rapot ini ya kita klik data madrasah ya. Kita lengkapi data madrasah di sini. Kemudian data mata pelajaran ya. Mata pelajaran ini kita tuliskan semuanya di sini. Baik mata pelajaran agama, mata pelajaran umum atau mata pelajaran muatan lokal ya. Muatan lokal ini biasanya di madrasah aliyah itu kan banyak. Tapi secara normal itu mestinya 2 jam muatan lokal itu ya. Tapi beberapa madrasah itu ada sampai 5 seperti di Kanjuruhan ini ada 5 ini ya. Ya nggak apa-apa ya kita masukkan semua ya. Kemudian jangan lupa ditulis ekstrakurikuler ya. Ekstrakurikulernya juga dituliskan Bapak Ibu ya. Oke, ini ekstrakurikuler juga tolong dituliskan di situ sehingga nanti semuanya yang ada di madrasah baik itu data madrasahnya, kemudian mata pelajarannya, kemudian ekstrakurikulernya tertulis semua dengan baik ya. Oke. Ini data madrasah, mata pelajaran dan ekstrakurikuler ya. Selanjutnya, saya kira ini nggak ada masalah ya. Kalau sanawiyah bisa ditulis sanawiyahnya sebenarnya atau MI ya bisa sama saja ya, bisa digunakan untuk semua jenjang aplikasi ini. Kemudian kita lanjutkan dengan mengentry yang namanya data siswa. Ya. Entrikan semua data siswa di sini ya. Baik itu nomor, kemudian NISN, nama siswa, alamat siswa, dan lain sebagainya. Saya kira di semua aplikasi rapot ada hal semacam ini sehingga tidak kita jelaskan panjang lebar. Oke. Kemudian, nah ini Bapak Ibu yang ketiga ini sampai saya kasih lingkaran khusus ini karena ini proses data yang utama dalam pengelolaan nilai ya. Kita klik input nilai dan TP ya. Oke. Ini input TP dan nilai hasil asesmen ya. Yang pertama kita klik mata pelajaran ini sebenarnya terkonek dengan data madrasah tadi ya. Jadi tidak perlu ditulis lagi secara otomatis. Misalkan mata pelajaran Al-Qur'an Hadis ya. Nah, ini Al-Qur'an Hadis ya. Nah, dalam daftar nilai ini apa yang harus dilakukan dulu oleh guru ya? Yang harus dilakukan dulu itu jangan langsung masuk mengentry nilai ya.
Tapi yang dilakukan pertama itu adalah input tujuan pembelajaran ya. Jadi di atas ini ada 2 tombol, ada tombol TP, ada tombol nil ya. Kalau tombol TP itu kita memasukkan tujuan pembelajaran, kalau nil itu kita nanti memasukkan nilai. Mana yang didahulukan? Yang didahulukan itu adalah masukkan tujuan pembelajaran dulu Bapak. Kemudian masukkan dulu tujuan pembelajaran ya. 1 semester yaitu pada semester genap. Untuk memasukkan tujuan pembelajaran ini maka Bapak Ibu harus melihat di modul ajarnya ya. Kalau enggak punya tujuan pembelajaran ya cari tujuan pembelajaran di contoh-contoh yang sudah ada itu untuk di ATM ya. Karena tidak mungkin melakukan pembelajaran dan penilaian tanpa adanya tujuan pembelajaran ya. Bapak Ibu sudah pernah saya bagikan itu. Mulai dari CP, mulai dari alur tujuan pembelajaran, modul ajar, sampai materi ajar lengkap untuk kelas 10 dari mapel agama sampai mapel umum itu bisa digunakan untuk mengambil tujuan pembelajarannya. Misalkan untuk mata pelajaran kudus ini ya, jadi dalam memasukkan nanti dari tujuan pembelajaran ada kompetensi dan materi, ada kata kerja operasional, ada materi Bapak Ibu ya. Usahakan nanti tujuan pembelajaran ditulis secara singkat. Jangan terlalu panjang dan jangan terlalu banyak. Misalkan untuk yang materi kurdis tujuan pembelajarannya ada 4 ya. Ada 4 tujuan pembelajaran yang kita entry. Maka Bapak Ibu nanti memasukkan nilainya itu juga sejumlah 4 ya. Jadi kalau saya ulangi lagi, yang pertama tulis tujuan pembelajarannya di sini 1, 2, 3, 4. Ada 4 tujuan pembelajaran ya. Nanti nilai yang disetor berarti juga 4. Kalau sudah mengentri tujuan pembelajaran ini, maka kita masukkan nil. Nah, nil itu nilai. Nanti nil yang diproses itu juga sebanyak 4 ya. Kalau tujuan pembelajarannya 4, nilai yang dimasukkan juga 4 ya. Nilai dari mana ini? Nilai dari sumatif. Sumatif itu kalau K13 namanya penilaian harian ya. Kalau kurikulum merdeka namanya bukan penilaian harian tapi sumatif. Sumatif 1, sumatif 2, sumatif 3, sumatif 4. Kalau dulu BH1, BH2, BH3, BH4. Kalau BH itu basisnya KD, kalau sumatif itu basisnya tujuan pembelajaran ya. Jadi apa namanya? Untuk kurikulum merdeka sekali lagi pengambilan nilai asesmen itu namanya sumatif ya. Oke, sudah didapatkan misalkan 3 nilai sumatif. Tinggal nanti kita memasukkan nilai SAS atau sumatif akhir semester. Bapak Ibu dalam kurikulum merdeka itu tidak ada yang namanya PTS atau sumatif tengah semester. Nanti kalau Bapak Ibu melakukan STS juga tidak apa-apa, tapi saran saya untuk STS itu jangan menggunakan soal blok. Misalkan TP1, TP2 dibuat untuk soal tengah semester itu tidak saya sarankan, itu keliru secara konsep. Yang benar itu nanti silakan dilakukan STS, silakan dilakukan PTS. Tapi soalnya ambil dari TP yang belum diujikan. Jadi tidak diblok, tetap saja 1 TP ya. Nanti nilai PTS-nya ditaruh di kolom ini misalkan ya. Oke, kemudian ini adalah nilai sumatif atau nilai harian lah istilahnya kalau dulu itu ya. Kemudian ada rata-rata nilai sumatif. Ada 1 nilai lagi yang kita masukkan yaitu nilai SAS atau nilai sumatif akhir semester. Kemudian masuk rapot. Nah, di rapot itu untuk pembobotannya sebagaimana di RDM ya. Saya lihat di RDM itu juga harus mengisi bobot ya. Nah, bobotnya tergantung. Misalkan kalau nilai rapot ini dari 50% nilai harian atau nilai sumatif atau dan 50% dari nilai sumatif akhir semester ya enggak apa-apa. Tapi kalau versi saya di rapot ini adalah untuk rapot itu saya ambilkan 60% dari nilai harian atau sumatif, 40% saya ambilkan dari SAS atau sumatif akhir semester. Kalau dulu istilahnya PAT atau PAS ya.
Kemudian Bapak Ibu, pada rapot kurikulum merdeka termasuk di RDM itu ya, ada deskripsi capaian kompetensi tertinggi, ada deskripsi capaian kompetensi terendah. Deskripsi capaian kompetensi tertinggi itu diambil dari nilai tertinggi dari TP ini. Misalkan ini yang nilai tertinggi 90. Kita deskripsikan tujuan pembelajarannya. Misalkan deskripsinya seperti ini ya. Menunjukkan penguasaan yang baik dalam menganalisis, kodifikasi, dan perkembangan hadis. Ini yang tertinggi. Ada lagi capaian kompetensi terendah itu diambil dari perolehan nilai tujuan pembelajaran terendah. Misalkan dalam ini 75 ini yang terendah yang akan kita deskripsikan. Itu yang untuk Kurdis ya seperti itu. Kemudian saya kasih contoh yang agak jadi bahan pertanyaan di Madrasah Aliyah itu adalah pada pembelajaran IPA ya. Pada pembelajaran IPA itu Bapak Ibu, antara fisika, kimia, biologi itu dilakukan secara terpisah. Gurunya juga beda-beda, tapi nanti pelaporan di rapotnya jadi satu. Jadi nggak ada nanti di rapot fisika, biologi, kimia nggak ada. Yang ada IPA ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini harus kita kasih siasat supaya mudah. Caranya begini Bapak Ibu ya, tidak repot-repot ya. Kita klik IPA. Ya. Ini khusus IPA loh ya. Khusus IPA ya. IPA itu kan pelajarannya ada 3. Lah di sini Bapak Ibu, saya kasih tiga kolom, 3 warna ya. 1 ini untuk fisika, yang 4 kolom ini untuk kimia, misalkan yang 5 kolom ini untuk biologi ya. Jadi ini nanti nilainya fisika, ini nilainya kimia, ini nilainya biologi. Kalau sudah dimasukkan dalam satu kesatuan semacam ini, maka fisika, kimia, biologi itu sudah tidak berbasis apa? Sudah tidak berbasis mapel, tapi sudah berbasis rumpun yang namanya IPA ya. Sudah namanya IPA ya. Nah, bagaimana tadi? Jangan lupa ketika mengisi daftar nilai, kita klik dulu tombol TP ini. Nah, TP ini adalah entry tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran fisika kita entry, kimia kita entry, biologi juga kita entry di sini. Nah, misalkan fisikanya kita entry 4 TP, kimianya 4 TP, biologinya 5 TP misalkan. Nah, kalau sudah TP-nya kita deskripsikan, baru kita melakukan penilaian ya. Nah, Bapak Ibu, berapa nilai yang harus disetor oleh guru? Jawabannya adalah sesuai dengan TP yang di entry tadi itu. Kalau misalkan fisika entry 4 TP ya, dia harus setor 4 nilai nanti. Kimia juga begitu. Dia ngentri 4 TP ya, berarti nanti dia harus setor 4 nilai. Biologi mengentri 5 ya setor 5. Kemudian nanti ada rata-rata sumatif ditambah dengan SAS ya. SAS ini tentu saja hasil dari akumulasi SAS fisika, biologi, kimia. Ya. Dibagi 3 nanti ya. Kemudian ini sudah menghasilkan nilai rapot. Ya. Kemudian ada capaian kompetensi tertinggi. Ya. Kompetensi tertinggi itu nanti diambil dari nilai TP terendah. Ya. Kemudian capaian terendah diambil dari TP-TP yang terendah. Ya. Ini semua nanti akan dijadikan satu untuk mapel dalam rumpun IPA. Sekali lagi yang tampil di rapot nanti bukan fisika, kimia, biologi, yang tampil nanti adalah IPA. Kecuali nanti kalau kelas 11 ya. Kalau kelas 11 nanti kan pemilihan ya. Nanti bisa tampil fisika, kimia, biologi, sosiologi, ekonomi, geografi, dan lain sebagainya. Mapel IPS juga begitu Bapak Ibu. IPS itu juga rumpun yang terdiri dari beberapa mapel ya. Ada mapel sosiologi, ada mapel ekonomi, ada mapel geografi, ada mapel antropologi. Mungkin yang diajarkan di madrasah itu kan sosiologi, ekonomi, dan geografi.
Untuk yang antropologi tidak, sehingga tidak perlu dimasukkan ya. Kalau ekonomi, sosiologi, geografi sudah dimasukkan, baru itu namanya rumpun IPS ya. Sudah tidak ada yang namanya ekonomi, sosiologi, geografi, nanti di pelaporannya cukup satu namanya IPS ya. Sama pengentriannya seperti yang lain, untuk semua mapel termasuk mulok lakukan entry. Titik tekannya adalah, ini misalkan mulok, titik tekan saya adalah dalam penggunaan ini adalah lakukan dulu pengentrian TP dengan klik tombol KP warna biru ini. Kalau TP sudah di entry, baru melakukan penilaian ya. Berapa jumlah nilai yang disetor sesuai dengan jumlah TP yang disetorkan atau yang di entry. Kemudian tinggal memasukkan nilai SAS, akan keluar deskripsi capaian kompetensi tertinggi dan capaian kompetensi terendah. Oke, kita lanjut. Kita ekstrakurikuler. Ya, ekstrakurikuler ini sudah otomatis ya. Tulis saja siswa-siswa yang melakukan kegiatan ekstrakurikuler. Di satu siswa saya kasih 3 kolom ya. 3 kolom ekstrakurikuler ya. Kemudian ketidakhadiran, saya kira gampang ya. Apa namanya? Saya tinggal copy paste ya. Karena kadang-kadang jumlah murid itu banyak, maka saya berusaha membuat alat bantu catatan wali kelas yang sangat gampang sekali ya. Ini saya buat kategori ya. Misalkan ada siswa itu yang kategori disiplinnya baik, prestasinya baik, saya kasih nilai A. Disiplinnya baik, prestasi perlu ditingkatkan B. Disiplinnya perlu ditingkatkan, prestasinya baik C. Kemudian yang D itu disiplin dan prestasi perlu ditingkatkan. Kalau misalkan siswa kita itu disiplinnya bagus, prestasinya bagus, maka cukup kita klik A, deskripsinya. Atau misalkan ada murid kita itu yang katakanlah disiplinnya itu baik, tapi prestasinya agak kurang positif, kita kasih kode B, maka deskripsi catatan wali kelas itu akan muncul ya. Jadi catatan wali kelas itu kan yang paling utama menggambarkan kondisi dan motivasi. Yang paling penting itu motivasinya sebenarnya. Atau misalkan Bapak Ibu Pak, saya ingin merubah deskripsi ini misalkan secara manual ya, nggak apa-apa, tulis saja secara manual tanpa alat bantu. Atau mengedit deskripsi bisa diedit di sini. Ini diedit deskripsinya ya, juga bisa semacam itu. Tujuannya membuat alat bantu ini supaya wali kelas tidak repot ya. Iya, kalau muridnya sedikit nggak apa-apa ditulis satu-satu. Kalau muridnya banyak kan jadi capek ya wali kelas itu. Kemudian ketidakhadiran, tulis jumlah ketidakhadiran. Kemudian ini nanti kalau Bapak Ibu cetak raport baru kan ada cover ya. Covernya itu langsung bisa dicetak ya. Kemudian halaman yang kedua itu kan biodata peserta didik ya. Ini juga bisa kita cetak. Nah, terakhir adalah cetak raport Bapak Ibu ya, cetak raport. Ini persis RDM, persis ya. Karena template-nya saya ambil dari RDM. Makanya ketika sampai selesai membuat raport ini, sebenarnya tinggal di copy paste di RDM. Ini ada 1, 2, gini. Ini apa? 1 ada nama mata pelajaran, kemudian ada nilai, ada capaian tertinggi, ada capaian terendah. Jadi kalau di kurikulum K13 kemarin kan ada nilai sikap, ada nilai psiko, ada nilai kognitif. Kalau di kurikulum Merdeka itu hanya 1 nilai. 1 nilai ini sudah akumulasi dari kognitif dan psikomotor Bapak Ibu ya. Kemudian ini ada capaian tertinggi, ada capaian terendah ya. Motor lokal, jadi sangat simpel dan ya. Kemudian ada apa ini? Wali kelas.
kemudian ada tanggapan dari wali, ditandatangani oleh orang tua, kemudian wali kelas dan kepala madrasah. Ini sudah merupakan raport untuk semester ganjil ya. Nah, saya akan beritahukan ini yang penting ya. Sebenarnya di pelajaran di RDM itu begini Bapak Ibu, di RDM itu yang diupload itu adalah lingkup materi ya, lingkup materi. Sedangkan di sini tadi kan kita sudah sampaikan TP ya. Sebenarnya lingkup materi itu gampang, hilangkan kata kerja operasionalnya, maka di situ sudah tinggal lingkup materi. Jadi nanti kalau jenengan login ke RDM, kemudian disuruh untuk menuliskan satu bobot, kedua disuruh menulis materi, baru disuruh menulis apa nilai ya. Jadi kalau kita sudah punya rapot ini, tinggal copy paste saja. Ya. Oke, ini penjelasan-penjelasan mengenai penilaian intra ya. Utamakan, siapkan tujuan pembelajaran. Jangan sampai tidak punya Bapak Ibu ya. Saya kira cukup itu penjelasannya Pak Mafid. Saya kembalikan barangkali ada tanya jawab, monggo. Mari Bapak Ibu bila ada pertanyaan. Iya. Rahman bagaimana, masih aktif? Hadir. Ini paling ngantuk ini kalau dijelaskan ini ya. Mabuk Pak. Pak Wafid mau nanya Pak Wafid. Iya, langsung ke Bapak pengawas Mas Rahman. Iya. Berarti untuk kelas 10 itu Pak pakai rapot yang ini apa RDM Pak? Ya, jadi gini Pak. Ini kan saya buat untuk sebagai alat bantu. Boleh pakai ini, boleh RDM, tapi saran saya pakai RDM ya. Saya hanya menerangkan apa yang dibutuhkan. Berarti nanti kalau di RDM itu siapkan materinya per TP dulu Pak, materinya disiapkan. Kemudian daftar perolehan nilainya disiapkan. Ya, termasuk juga nanti pembobotan pada nilai rapot. Pembobotan kan bisa nilai rata-rata sumatif plus SAS ditambahkan kemudian dibagi 2, atau bisa menggunakan yang rata-rata sumatif itu kali 60, SAS-nya pakai 40 ya. Jadi terserah Pak, nanti pakai ini boleh, RDM boleh, nanti kalau RDM support ya pakai RDM. Terima kasih. Ya, makasih Pak. Mari yang lain. Haji Supan bagaimana? Oh, iya. Beres? Ya, ngedengarkan Monesun Fit, ngedengarkan komandan Pak Mol, mencari Pak Mol beres. Pak Mol. Oke, saya kasih tambahan ya Pak ya. Pak Wafid, mohon izin, saya kasih tambahan. Di aplikasi ini jika nanti ada lagernya Pak, tetap diperlukan Pak. Lager ini, kumpulan nilai selama 1 semester. Ya, ada lager. Selain ada lager juga ada buku induk. Ya. Buku induk persiswa. Ya. Persiswa keluar buku induknya. Saya juga belum melakukan pengecekan sama sekali buku induk di Singapura itu ya, diisi apa tidak itu ya buku induknya ya. Kemudian mutasi. Ada mutasi juga, jadi sangat lengkap di sini tuh ya. Ini penjelasannya. Kalau plastik, sama plastika. Coba menjadi ribet Bapak. Pak Pengawas, tanya Pak Pengawas. Iya silakan Pak, silakan. Nah, ini jadi untuk semester 1 ini cuma dibagi rapot intra saja Pak ya? Betul. P5-nya akhir tahun. P5-nya akhir tahun Pak. Berarti ada tiga apa Pak? Nanti setelah akhir tahun. Ya, jadi rapot intranya dibagikan nanti pada tanggalnya kan tanggal 23 kalau yang 6 hari kerja Pak ya. Kalau yang 5 hari kerja nanti tanggalnya 22. Apa ada itu di Singapura yang masuk 5 hari itu?
Ada Uma, Pak. Uma 5 hari ya? Ada, Pak. Berarti Uma Kayaan. berarti Uma tanggal 22 Uma. Kalau Iyaul Ulum Gontung itu berapa hari maksudnya? 7 hari, Pak, 7 hari. Full. 7 hari. Lebih. Coba, makasih Pak. Makasih Pak. Enggak, Dip. Foto-foto ini enggak, Dip. Oke ya, bisa dipahami Bapak Ibu ya. Insya Allah. Jadi nanti memberi nilai intra itu jangan asal awur-awuran seperti kemarin itu ya. Berapa jumlah TP-nya, materinya apa harus diketahui ya. Karena nanti yang diinput itu di RTM juga harus memasukkan materi tiap TP ya. Kirim daftar hadir. Bagaimana? Sudah cukup? Pak, cukup. Makasih Pak. Cukup ya. Minimal ada gambaran lah ya. Untuk penilaian semester. Nah, saya sarankan madrasah-madrasah yang belum melakukan P5 PPRA di semester ganjil, saya harapkan di semester genap ya itu dilaksanakan pembelajaran P5 PPRA. Saya lihat kemarin itu masih beberapa madrasah belum mengajarkan P5 PPRA ya. Nah, masa nggak diajarkan ada rapotnya kan ya, membingungi tuh begitu itu. Nanti di semester genap tolong dimasukkan P5 PPRA ya. Nanti saya pengen ngecek itu ya. Nanti kalau saya ke sana lagi saya pengen ngecek itu. Bagaimana proses pembelajaran P5 PPRA-nya. Sekalian mungkin saya akan ingin berkunjung ke MA-MA yang belum saya kunjungi ya. Ada 2 kelihatan. Saya kira cukup Pak Amir untuk penjelasan tentang penilaian ini. Gimana Pak Wafid? Saya kira cukup Pak Amir. Ini Pak Mol. Ya. Pak Mol. Ya, silakan Pak Haji. Ya. Ini barusan kemarin Pak Bu Rafia dengan Khairuddin minta kepada saya untuk membimbing masalah akreditasi. Gimana Pak Mol? Oh iya. Saya kan akreditasi ini. Maunya saya jadi pembimbing. Oh, saya mau Pak. Silakan Pak, bagus luar biasa ya. Pokoknya Pak Khairuddin silakan. Abrar. Ada. Jadi nanti proses pembimbingannya diserahkan ke masing-masing ya, Bapak Ibu ya. Saya kira cukup Zoom-nya ya Pak. Mau tanya Pak Nur. Iya, kami Pak. Iya Bu. Iya Pak, monggo. Dari MIMIS tadi ada apa untuk IPS, kalau IPA tadi misalkan kalau digabung ini masalah nilai ya, Pak. IP itu maka kita isinya 4 juga dari setiap mata pelajaran kan gitu ya Pak. Nah, misalkan dari kimia kemudian apalagi fisika IPA gabung dijadikan satu saja nggak boleh tuh. Lah ya digabung Pak, saya kembalikan ya, perhatikan ini IPA ya. IPA itu kan pelajarannya ada 3 kan IPA itu kan, biologi, fisika, kimia atau fisika, kimia, biologi kan. Tapi di rapot nanti jadi 1 Pak namanya IPA ya. Maka di DKN itu kita jadikan 1 begini, yang merah ini fisika, yang ini itu kimia, yang ini biologi Pak ya. Nanti rata-ratanya ini jadi rata-rata IPA Pak, ngerti maksudnya? Ya Pak, paham ya? Jadi ngentrinya jangan sendiri-sendiri, fisika sendiri, kimia enggak, dalam 1 ruang begini. Nanti hasil akhirnya itu namanya IPA, bukan fisika, bukan kimia, bukan biologi. Bisa dipahami Pak ya? Oke, paham Pak. Ya, paham oke. Pak. Ya.
Enak kan begitu Pak? Nggak repot kan begitu itu, enak kan? Oke. Saya stop sharingnya, sudah selesai. Nanti kalau materinya terlalu banyak nanti badannya batuknya panas. Ya ini sudah cukup. Pak Jusufhan gimana? Beres. Cuma dengarkan Pak Ali Diksa paham ya Pak, cuma nanya dia. Oh saya ding, tak bisa aja ding. Ali ding mah tahu ding. Saya dengar tentang itu ya Rasku. Dah ya, cukup ya Pak Khairuddin. Gimana? Cukup Pak. Cukup. Bu Rafiah gimana? Bu Rafiah? Bisa sudah Pak, sudah paham. Menyiapkan akreditasi Bu Rafiah. Oh iya, siap. Ya nanti setelah liburan. Iya, tenang saja. Ada Pak Haji Subhan yang siap membantu. Ya. Beres. Nanti kalau saya ke sana lagi aja, Bu Rafiah sama siapa itu? Abror. Khairuddin. Sama Nurul Taqwa. Oh iya. Gampang. Sebelah timur Nurul Taqwa dengan Rafiah dan Himes. Oke. Siap ya. Instrumennya yang baru Pak, belum itu. Belum yang apa? Instrumen akreditasinya kan. Oh, saya kasih. Ya. Saya kasih contohnya, videonya. Siap. Lengkap. Jangan khawatir, Bu. Ya. Saya berharap di Sangkapura itu juga nilainya nggak B semua begitu, ada yang A seperti Hasan Jufri, Mas Hasan Jufri saja. Ya. Darussalam juga bisa lah. Ya, insya Allah ya. Abror saja yang B. Nurul Abror nanti juga targetnya A ya. Masa macam-macam Pak, ada yang A, ada yang B, ada yang tidak. Macam-macam Pak. Katanya Pak Razak tuh tak paham Pak Razak katanya. Jangan Oke, Bapak Ibu, ini direkam ya Pak Wafid ya? direkam. Ya nanti bisa di-share ulang kalau ada teman-teman yang belum paham dengan penjelasan saya tadi ya. Saya kira cukup dari saya Bapak Ibu. Terima kasih luar biasa. Dalam kegiatan Zoom ini mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Saya akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak Razak lah paham Pak Meto. Pak Razak. Iya Pak Razak. Sama si Supan. Tanyakan Din. Mari ditutup dulu. Paham sampai Siap Din. Apa? Di Sangkapura. Harus Ayo monggo, doa dulu. Pak Suphan yang doa. Pak Haji. Kamu Pak Kaitna. Pak Kait. Dulu nih. Halo. Hadir, Pak Sen, hadir. Halo. Pak Haji Subhan, monggo ditutup doa. Pak Amir, siapa yang menutup doa? Halo. Masuk. Ya, masuk Pak Amir. Bapak pengawas kita, Bapak Mulyono, yang telah memberikan penjelasan secara mendetail
tentang pengisian rapot P5 dan rapot intra. Mudah-mudahan kita semuanya bisa paham dan nanti kalau ada yang kurang paham bisa lewat mungkin langsung WA kepada beliau ataupun dengan cara yang lain. Dan untuk mengakhiri acara ini maka mari kita tutup dengan doa yang akan dibacakan oleh mohon kepada Haji Subhan untuk membacakan doanya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Haji, monggo didoain. Pak Haji. Pak Haji, monggo Pak Haji. Lah sobung Pak Haji Subhan lah. Monggo. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Ngopi kat samping tanah, ngopi samping tanah. Amin. Amin. Gaya temor canai. Sampai rapat biasa makan dulu. Ye. Pernah janggut nabak nanti mai patah balanceng ngena anu akal nanti. Nah. Jangan mai balanceng kok. Dia mana lagi? Tebak nanos. Kama kapur ngaren akan pada nyaman-nyaman ya. Yunus paham tapi tak ngerti. Biar kamu apa buat nih telepon tak kelem nyawa. Rojak, Dila. Gelak aku dari pagi. Yang kui semester anak nah handphone nah. Iya, biar. Ini balik marina ya. Bodoh informasi khusus. Hah? Ini sedang tu. Iya. Wan. Oh ya. Gula Pak J. Dia nak tanya apa Pak J. Tak paham bisa datang ke MA Himayatul Islam. Beres datang ke truk dalam. Tak paham. Luar kepala Pak J. Iya baru baca Yunus sakit lo Yunus. Arif kadang ke truk dalam. Benek Pak J. Arif dia paham tapi tak ngerti. Lain perasaan orang kini. Tanya paham. Betul. Kalau dia lagi tukang himbang ada pencitraan dia doa. Anggota Nabi 5 din to Pak Ji. Lah paham Pak B. Tak bisa boleh. Masalah jangan ulang. Macam dah sekap. Lain dia ya Bu Ipe. Sen. Ini ring kan ya. Ala kalau orang agar tahu dah. Lah. Apa dia bendung? Yang mana Bu? Rojak Bu? Nasi Subhan pilih merah le bagi kene. Rojak. Ganoko. Ayo kenapa yuk. Siap. Dila. Nah, di Nasi Subhan pilih merah le bagi kene rapotna. Ganoko mulai liburan. Belum macam Pak Haji nak kira tanah tangkal Pak Haji Din. Kira tanya tangkal, mata belum paham. 23 ya Kak? Gua sih lebih mahal ya, saya mau. Hah? Apa ya? Tanggal 23 Pak Haji. Nang Alia. Pokoknya Alia paling
paling lambat nutup tanggal 21 hari Kamis kita nutup jarak paling lambat ya. Setuju, setuju. Yang paling terakhir. Rabu bagi rapot tabula, Rabu, Kamis lah nutup. Iya Pak, ada kapan lagi? Menyambungkan mau goreng sudah goreng. Jadi rata-rata hari Rabu Kamis nutup ya. Ya, antara itu dia lah. Ini tanggal 21. Tapi Rabu aku. Ya. Tulisan nah.